Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di vlog Bosudo Channel dan kali ini kita ngobrolin bulu tangkis di babak semifinal di BWF World Tour Finals 2025 yang sekarang lagi berlangsung di Cina di hari ini akan memasuki fase babak semifinals. Mengapa ya Indonesia susah banget untuk berkiprah di kompetisi paling bergengsi di akhir tahun ini? Hanya Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan saja yang pernah meraih juara dan itu udah lama banget. Mau Kevin Marcus, kemudian Jojo Ginting, kemudian pasangan-pasangan ganda putri, kemudian ganda campuran, tunggal putri, semuanya susah untuk menembus babak utama dalam artian untuk masuk ke babak final ya. Dan hanya Ginting saja yang sudah 2 kali kalau tidak salah ya masuk ke babak final dan yang lainnya sudah ambyar dan udah amsyong di babak semifinal. Dan itu terjadi termasuk di tahun ini. Kita memiliki Putri KW yang memang secara statistik permainan dan juga kemenangan dan kekalahan susah untuk mengalahkan Akane Yamaguchi dan Anse yang apalagi akhirnya tersingkir. Kemudian kita mempunyai Jonathan Christie yang diharapkan ini adalah prestasi yang ya karena umur semakin bertambah dan ini adalah kesempatan, namun ternyata lagi-lagi Jonathan Christie kalah dan terhempas di BWF World Tour Final. Siapa lagi? Kalau untuk ganda putri kita tidak ada satupun menempatan wakil. Untuk ganda campuran Jafar Felicia ya. Ini adalah debutan terbaru mereka, namun ya paling tidak mereka lumayanlah bisa memberikan perlawanan walaupun tidak bisa juga masuk ke babak semifinal. Dan harapan satu-satunya adalah di Sabar dan Reza. Nah, mereka inilah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi melihat dari grafik permainan mereka semakin hari semakin meningkat. Namun, sayang banget di semifinal dia harus lagi-lagi berhadapan dengan pasangan kuat nomor 1 dunia asal Korea Selatan yaitu Kim Won Ho, Seo Senjai di semifinal. Takdir ya ini, jangan menyalahkan, ini udah diatur undiannya oleh China supaya tidak bertemu pemain China dengan nomor 1 dunia ini. Ya udahlah, nggak usah dilihat itu ya, itu semuanya memang udah takdir semifinal. Sabar Reza harus bertemu dengan pasangan nomor 1 dari Korea Selatan. Nah, memang tidak mudah untuk melawan dua pemain terkuat dunia ini. Mereka punya cara untuk bisa mengalahkan pemain-pemain terbaik dunia, termasuk Sabar Reza di fase grup kalah dengan ganda terkuat dunia ini. Dan itu tidak mudah untuk membalas di semifinal. Namun dia balik lagi, segala sesuatu bisa saja terjadi. Siapa tahu mereka punya cara gitu kan, Sabar Reza, untuk bisa mengalahkan pemain dari Korea ini. Kita doakan bersama. Oh ya, yang pasti memang Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani ini adalah kita tahu adalah pasangan ganda putra non Platnas Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia yang jadi salah satu contoh keberhasilan lebih menonjol dibandingkan beberapa pemain ganda putra Platnas dalam beberapa dekade ini, beberapa periode terakhir. Mengapa mereka ini adalah pasangan non Platnas? Mereka tidak difasilitasi oleh negara, tidak diberikan privilege. Mereka mengusahakan sendiri dengan sponsor dari tempat makan, restoran steak, warung gitu yang mereka berlatih sendiri, mencari sparring partner sendiri. Dan untungnya Hendra Kurniawan ingin membantu untuk menjadi pelatih untuk meningkatkan skill, dan itu sudah terlihat belakangan ini bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun tidak bermasuk dalam satu ekosistem Platnas, mereka masih bisa menunjukkan prestasi dan itu mereka buktikan. Yang pasti Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani, mereka adalah pasangan yang berstatus
profesional independen di luar pelatnas PBSI Cipayung sejak awal 2022. Mereka umurnya udah 29 dan memang umur 29 itu memang kalau untuk bulu tangkis termasuk telat ya untuk berprestasi. Namun mereka sudah membuktikan bahwa di umur yang tidak muda lagi untuk ukuran bulu tangkis mereka masih bisa disegani di bulu tangkis dunia. Yang pasti prestasi dan pencapaian dari Sabar Reza seperti final Super 500 Hong Kong Open 2024, kemudian runner up Indonesia Open 2025 Super 1000 dan unggulan di Indonesia Master 2025, kemudian lolos ke BWF World Tour Finals 2025 adalah sebuah catatan prestasi yang luar biasa untuk ukuran pemain non-pelatnas. Namun memang ya, Sabar Reza sering menghadapi tantangan seperti kesulitan mencari sparring partner yang setara di luar pelatnas. Bahkan terkadang harus latihan dengan pemain muda atau ex-pelatnas di klub seperti di GOR milik Marcus Fernaldi Gideon. Dan ini tantangan berat bagi mereka. Meski PBSI pernah menawarkan untuk mereka kembali lagi di pelatnas, mereka memilih tetap sebagai pemain profesional karena hubungan kuat dengan sponsor dan jalur karir yang sudah mereka bangun dari nol dari awal gitu kan, serta peluang lebih bebas dalam memilih kompetisi dan juga pelatihan. Dan ini dalam artian mereka tahu ya bahwa memulai dari nol itu ada sesuatu yang tidak mudah dan mereka sudah mendapatkan semuanya ketika ditawarin oleh pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Mereka tidak mau dengan berbagai macam pertimbangan yang mereka pikirkan gitu. Nah, namun bagaimanapun juga akhirnya gitu ya, PBSI memperbolehkan mereka latihan bersama tim pelatnas. Melihat prestasi mereka, mereka sudah membuktikan sebagai non-pelatnas pun mereka bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Namun akhirnya Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia memberikan kesempatan mereka untuk sparring partner di pelatnas, tetapi tetap sebagai latihan bersama, bukan masuk kembali sebagai atlet pelatnas penuh. Nah, mengapa si Sabar Reza ini dianggap sebagai lebih sukses dibandingkan dengan ganda putra lainnya di pelatnas? Karena mereka mampu menembus final turnamen besar dunia seperti Super 1000 tanpa fasilitas dan dukungan resmi layaknya atlet pelatnas. Karena kita tahu atlet non pelatnas itu mereka harus mengatur jadwal sendiri, booking hotel sendiri, akomodasi, tiket, semuanya sendiri, dan itu harus bergantung kepada sponsor. Berbeda ya sama pelatnas, semuanya udah difasilitasi. Prestasi mereka seringkali melesat dibandingkan beberapa pasangan pelatnas lainnya yang kesulitan konsisten di level internasional utama. Kemudian konsisten ranking mereka dunia meningkat pesat karena hasil-hasil dari pertandingan-pertandingan di BWF Series yang berlangsung selama setahun, dan sekarang mereka menduduki peringkat 10 dunia. Jadi itu adalah sesuatu yang cukup membanggakan ya, bahwa ini bisa dibilang mereka adalah pemain status non-pelatnas, tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet lainnya. Yang pasti memang Sabar dan Reza menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan tekad keras yang tidak kenal menyerah dapat menjebol batasan sistem yang selama ini dianggap paling ideal. Dan ini juga pesan kuat bagi atlet muda Indonesia bahwa kesempatan untuk bersinar bukan hanya milik mereka yang berada di pelatnas saja, tetapi juga mereka yang berani menantang arus dengan mental baja. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi untuk teman-teman semua, kisah Sabar dan Reza adalah bukti bahwa prestasi tidak mengenal label. Mereka bukan hanya berlaga, mereka juga menginspirasi. Apapun yang terjadi di semifinal BWF World Tour Finals 2025 antara Sabar Reza melawan pasangan kuat Korea, ya udahlah ya, pasti mudah-mudahan saja ada kejutan. Kita berdoa saja yang terbaik dari pasangan Indonesia. Kalaupun belum bisa mengungguli pasangan nomor 1 dunia, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, wah itu luar biasa banget. Kita tunggu gebrakannya. Oke, itu dia informasi singkat mengenai Sabar dan Reza, pemain non-pelatnas yang
membanggakan kita semua. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.